Bab 2707. Sampah tidak berguna. Sangat mengerikan. Inilah perasaan pertama warrior. Pada saat ini, dia telah keringat dingin. Meskipun sosok di depan mata ini tidak lebih baik daripada Slah, pasti juga tidak jauh lebih buruk daripada Slah. Oh, tidak, sosok ini tidak akan lebih lemah daripada Slah. Begitu sosok ini keluar, dia langsung menghancurkan fisik dewa pertama dengan satu serangan dan hanya Slah yang berkemungkinan bisa melakukan ini. Ketua takdir langit itu jelas tidak perlu disebut lagi. Pada saat ini, warrior juga sedikit ketakutan, karena jika Nella menargetkannya, hidupnya pasti berakhir. Tidak bisa mengalahkannya, sosok ini sungguh tidak bisa dikalahkan. Di zaman takdir langit, terdapat banyak pendekar kebanggaan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok ini pasti sama dengan Densky, yang merupakan pendekar kebanggaan di antara pendekar kebanggaan. Di samping itu, ekspresi Samu dan yang lainnya berubah. Terjadi masalah. Masalah besar terjadi. Master tak tertandingi yang mereka selamatkan dengan susah payah ternyata adalah leluhur warrior. Leluhur warrior. Apakah masih ada hal di dunia ini yang lebih sial daripada ini? Raut wajah Samu dan yang lainnya tampak sangat buruk, seolah-olah memakan 10 pon kotoran. Tidak ada hal yang lebih memalukan dan tragis daripada hal ini. Samu sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Pergilah. Pergi." Di kejauhan, dewa pertama yang telah menjadi tubuh jiwa itu segera berbalik badan dan pergi tanpa ragu-ragu. Dari kejadian tadi, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan dari wanita ini. Sosok ini memiliki level yang setara dengan Slah. Dia sama sekali tidak dapat melawan sosok tua aneh seperti ini. Di belakang Samu, Kaisar Li yang sombong itu juga memilih untuk mundur dan hanya tersisa Samu seorang diri. Warrior melihat dewa pertama dan yang lainnya yang ada di langit. Di detik berikutnya, dia berteriak marah, "Beraninya kalian mengganggu klan Yang. Aku akan mengejar kalian selamanya." Selesai berbicara, dia langsung bergegas menuju dewa pertama dan yang lainnya. Sampai kapan dia harus menunggu jika tidak menyerang mereka sekarang? Di samping itu, setelah mendengar ucapan warrior, Nella mengangguk dan tatapannya penuh dengan kekaguman. Bakat generasi di bawahnya ini cukup baik, kekuatannya juga kuat dan bernyali. Pada saat ini, semakin melihatnya, dia semakin menyukainya. Bagaimanapun, warrior adalah anggota klannya. Nella adalah orang yang berpegang kuat pada konsep keluarga. Dia tentu merasa senang karena munculnya keturunan seperti ini di keluarganya. Sesungguhnya, dia lebih memperhatikan Irene yang berada di sisi warrior, dia lebih puas terhadap Irene. Nella menghentikan pemikirannya, lalu melihat Samu yang berada tidak jauh dari depannya dan berkata, "Kamu ingin menghalangiku?" Samu berkata, "Senior mengingkari janji." Nella tersenyum dan berkata, "Mengingkari janji? Apakah kamu tahu bahwa orang yang ingin kamu bunuh adalah keturunan klan Yang?" Samu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kali ini, kami terlalu bodoh." Bodoh. Tidak mungkin jika dikatakan dia tidak menyesal. Sesungguhnya, dia sedikit khawatir dengan adanya hubungan di antara Nella dan warrior pada awalnya. Namun, Moyu mengatakan tidak ada hubungan di antara mereka dengan sangat yakin. Dia juga berpikir seperti itu. Bagaimana mungkin ada hubungan di antara dua orang dari era yang jauh berbeda? Namun, kenyataannya, mereka berkaitan. Samu mundur selangkah ke belakang. Dia menghapus semua pikiran yang ada di benaknya dan memegang pedang di pinggangnya itu dengan erat dengan tangan kanannya. Itu adalah sebilah pedang baru. Di depan Samu, Nella tersenyum licik.
Di detik berikutnya, dia memegang pedang dan menebaskannya dengan kejam. Hampir pada saat yang bersamaan, Samu juga tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Begitu pedang dikeluarkan, langit dan bumi terbelah. Pedang ini membawa tekad tanpa kekhawatiran apapun. Ketika menghadapi master seperti ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, dia berani bertarung, bahkan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Akan tetapi, yang ia hadapi adalah seorang sosok yang pernah mendominasi era kontemporer. Era itu memiliki putra kebanggaan yang tak terhitung jumlahnya. Nella dan Densky hanyalah salah satu di antara mereka. Namun, semua putra kebanggaan itu sangat tidak beruntung, karena mereka dilahirkan di era yang sama dengan takdir langit yang membuat banyak sosok tak tertandingi harus tunduk kepada mereka pada saat itu. Meskipun demikian, itu tidak menghalangi mereka menjadi kuat. Begitu Samu menebaskan pedangnya, dia seketika terbang sejauh puluhan ribu meter bersama dengan pedangnya. Penekanan yang diduga. Di kejauhan, darah mengalir keluar dari sudut mulut Samu begitu dia berhenti. Di kejauhan, Nella berkata dengan nada datar, "Kamu dapat dianggap sebagai seorang pria karena bisa menahan serangan pedangku. Tapi, itu tidak bermakna." Begitu suaranya berakhir, dia mengangkat pedang itu dengan tangan kanannya dan menghantamkannya pada Samu. Pedang yang sangat tenang, tetapi memiliki kekuatan dominasi yang tidak terdeskripsi. Di kejauhan, Samu mengulurkan kaki kanannya ke belakang, lalu memegang erat pisaunya dengan tangan kanan. Dalam menghadapi serangan pedang yang tidak bisa dihindar ini, dia hanya bisa bertarung. Bertarung nyawa. Pedang dikeluarkan dan jatuh. Pef. Pedang di tangan Samu seketika meledak. Ketika pedang Nella hendak menebas kepala Samu, sebuah tang hitam tiba-tiba menangkap pundak Samu dan melemparkannya sejauh ratusan meter dari samping. Pada saat yang sama, tangan hitam itu meninju pedang besar tersebut. Brak! Pedang besar Nella seketika terserang. Di tempat yang tidak jauh, Nella mengulurkan tangan kanannya dan pedang besar yang terbang kembali itu langsung jatuh di tangannya. Nella melihat ke kejauhan, di tempat yang tidak jauh dari depannya, terdapat sebuah tangan yang keluar dari ruang. Nella melihat tangan itu dengan tenang dan berkata, "Siapakah kamu?" Begitu selesai berbicara, dia kembali melemparkan pedang di tangannya itu lagi. Pedang menembus udara dan merobek segalanya. Di kejauhan, tangan hitam itu dikepalkan menjadi tinju dan mengeluarkan tinjunya. Pukulan ini menghentikan serangan pedang Nella yang mengerikan itu. Tidak hanya itu, kepalan tangannya tiba-tiba bergetar dan pedang itu langsung terbang kembali. Wajah Nella tidak berekspresi. Dia mengulurkan tangan kanannya ke depan dan pedang itu sekali lagi jatuh di tangannya. Pada saat ini, tangan hitam itu tiba-tiba menangkap Samu yang tidak jauh darinya dan menghilang dari tempat tersebut. Tepat ketika Nella hendak bertindak, sepasang mata tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Ketika melihat sepasang mata itu, Nella seketika mengerutkan kening. Di udara, sepasang mata itu sedang menatap Nella yang berada di bawahnya. Nella mengabaikannya dan berlari ke kejauhan. Di sana adalah tempat di mana warrior mengejar musuh tadi. Nella melangkah maju, begitu mengambil satu langkah, ruang di depannya langsung menjadi ilusi dan ia sedang melintasi ruang. Namun pada saat ini, sebuah tinju raksasa tiba-tiba menghampirinya dari langit. Nella mengerutkan kening, dia mengangkat kepala untuk melihatnya dan berkata, "Dasar sampah tidak berguna, tunggu dan lihatlah nanti." Begitu suaranya berakhir, dia juga melangkahkan kakinya yang satu lagi ke depan. Langkah ini membuat dia langsung menghilang dari tempat itu. Di sisi lain, Warrior dan Irene sedang mengejar dewa pertama dan yang lainnya.
Pada saat ini, dewa pertama adalah tubuh jiwa, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur. Dapat dikatakan bahwa ini adalah saat terbaik bagi warrior untuk membunuhnya. Dewa pertama dan yang lainnya jelas juga mengetahui hal ini. Kali ini, mereka tidak bertarung dengan warrior dan Irene, tetapi melarikan diri. Ketika warrior melarikan diri, mereka sulit untuk menangkapnya. Namun, hal itu juga sama bagi warrior. Jika dewa pertama tidak ingin bertarung dan melarikan diri dengan sekuat tenaga, dia dan Irene juga sulit menangkapnya dengan mudah. Salah satu pihak berlari dan satu pihak lagi mengejar. Tidak lama kemudian, mereka kembali ruang Nine Layer alam semesta 3 dimensi. Di ruang Nine Layer alam semesta 3 dimensi, di bawah bantuan penggunaan energi spiritual, warrior dan Shiro akhirnya berhasil mengejar dewa pertama dan lainnya. Di depan warrior, Kaisar Lee sedang menatapnya. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Lee sangat muram. Dikejar oleh warrior seperti itu sungguh sangat memalukan. Mereka tentu tidak takut pada warrior, tetapi takut pada sosok di belakang warrior, yaitu keberadaan yang mereka bebaskan tadi. Apa arti dari menjatuhkan batu pada kaki sendiri? Itulah mereka. Tepat ketika Kaisar Lee hendak berbicara, warrior dan Irene tiba-tiba menghilang dari tempat semula. Ekspresi Kaisar Lee berubah, dia bergerak dan langsung menghilang dari tempat semula. Pendekar pedang dan si jubah hitam misterius di sisinya itu juga ikut menghilang. Brak, brak. Dalam sekejap mata, ruang Nine Layer mulai bergetar hebat dan satu persatu bayangan terus membuat serangan di ruang ini. Dewa pertama tidak ikut bertarung, dia berbalik badan dan melarikan diri. Namun, warrior dan Irene malah pergi mengejarnya, karena dia adalah sosok yang paling mudah dibunuh sekarang. Baik Kaisar Lee maupun si jubah hitam misterius itu atau pendekar pedang, mereka semua tidak mudah dibunuh. Dewa pertama juga merasa tidak senang. Beberapa waktu yang lalu, dia juga merupakan salah satu dari master terkuat di dunia ini. Meskipun eranya tidak dapat dibandingkan dengan era takdir langit, dia juga merupakan salah satu dari master terkuat. Namun sekarang, dia dikejar oleh mati-matian oleh warrior. Sungguh memalukan. Kaisar Lee dan yang lainnya juga tidak meninggalkan dewa pertama. Kehilangan seorang anggota saat ini akan sangat merugikan mereka. Selain itu, mereka juga jelas bahwa setelah warrior membunuh dewa pertama, dia tidak akan berhenti begitu saja. Kedua belah pihak bertarung sambil berlari. Tidak lama kemudian, warrior dan Irene tiba-tiba terbang keluar. Warrior dan Irene berhenti, ruang yang tidak jauh dari depan mereka telah retak dan di depan ruang itu adalah sebuah tangan hitam. Tangan itu lagi. Ekspresi warrior menjadi muram, dia tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya dengan kuat. Di detik berikutnya, dia langsung muncul di depan tangan itu. Segera setelah itu, dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menebaskannya dengan kejam. Pef. Begitu pedangnya jatuh, ruang langsung terkoyak. Pada saat ini, tangan itu tiba-tiba meninju dan mengenai tubuh pedang warrior. Keras lawan keras. Brak. Dalam seketika, warrior langsung terbang sejauh ratusan meter. Setelah berhenti, tangan kanannya mulai bergetar hebat. Tidak hanya kepalan tangan, pedangnya juga ikut bergetar. Pada saat ini, seluruh tangan kanan warrior telah mati rasa. Setelah tangan hitam itu meninju warrior hingga terbang, dia tidak bertindak lagi, melainkan melakukan sentuhan ringan dan langsung menghilang dengan Kaisar Lee dan yang lainnya dari tempat semula. Beberapa detik setelah tangan itu menghilang bersama Kaisar Lee dan yang lainnya, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan warrior. Dia adalah Nella. Nella melihat ke arah di mana tangan hitam itu menghilang dan berkata, "Apakah kamu tahu keberadaan apa itu?"
Warrior menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak pernah melihatnya. Nella mengangguk dan berkata, hati-hati jika bertemu dengannya lagi, usahakan jangan bertarung dengannya. Mengapa? Tanya Warrior. Nella berkata dengan nada datar, karena kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Warrior bersambung.